A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Masih semangat? Masih. Suaranya mana kalau semangat? Kelas 5, kelas 5. Loh, sudah siap ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ustadz minta dipimpin oleh Mbak Hasna. Ya, silakan. Berdoa yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan pembiasaan terlebih dahulu. Kita bersama-sama membaca surat pendek. Kita membaca surat At-Takasur. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma anin na'im. Shadaqallahul adzim. Baik, saya memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Saya absen dulu ya. Yang tidak hadir nanti siapa ya? Oke, yang pertama Hasna. Ada? Angkat tangannya. Hasna. Ya. Olivia. Alif. Albi. Aska. Raffi. Nayaka. Kemudian Habib. Ada. Gazia. Kansa. Ulil. Tidak hadir. Alvaro. Ulil kenapa? Sakit. Kalau Alvaro? Latihan. Oh, ada latihan. Mbak Gabriela mana ada enggak? Latihan. Oh, latihan juga, ya udah. Oke, sudah siap belajar hari ini? Nah. Sudah siap Mbak Asna? Semuanya sudah siap? Nah. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, Ustadz punya cerita motivasi dulu. Ya, Ustadz punya sebuah cerita motivasi tentang seekor monyet. Oke, Ustadz punya cerita motivasi tentang seekor monyet. Ada sebuah cerita, di situ ada seekor monyet. Seekor monyet ini memanjat pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi dipanjat. Ketika dia berada di atas, ya kan, dia ingin mengambil buah yang paling tinggi. Diambillah buah itu, dimakan satu persatu. Tiba-tiba ketika dia berada di pucuk pohon di atas ya, pucuk paling pohon paling ujung, tiba-tiba ada angin kencang berhembus hingga pohon itu menyebabkan bergoyang, seperti pohonnya mau rubuh, mau jatuh, mau rubuh. Monyet itu pegang kencang supaya ia tidak selama angin itu, monyet itu pegangan terus, sana ke sini, pegangan terus sampai akhirnya angin kencang itu berhenti. Monyetnya alhamdulillah selamat.
Monyetnya bersyukur karena selamat dari angin yang besar. Dia melanjutkan makan. Setelah kenyang, monyet itu duduk dulu. Wah, santai-santai dulu. Sambil duduk sambil menikmati pemandangan. Ya. Kenapa Mas Aka ketawa? Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Tahu angin sepoi-sepoi enggak? Angin sepoi-sepoi itu angin yang bertiup lembut pelan. Biasanya kalau pas siang-siang itu ada angin sepoi, wah sejuknya gitu. Bikin orang ngantuk. Ketika itu ada angin sepoi-sepoi bertiup pelan, berhembus melewati monyet. Sampai akhirnya tiba-tiba monyet itu apa ini? Ngantuk. Dan dia tertidur. Yang terjadi apa? Ketika dia mulai tertidur, tiba-tiba dia terjatuh. Jatuh. Dan akhirnya dia monyetnya karena terjatuh dari pohon yang tinggi. Dari cerita Ustaz, dari cerita saya tadi ya, cerita Ustaz tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Yang bisa menceritakan? Tidak. Apa? Tentang apa Mas? Jangan serakah. Boleh, tidak apa-apa, jangan serakah. Apalagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya jelaskan maksud dari cerita Ustaz tadi. Kata Mas Raffi tadi jangan serakah. Boleh. Kita juga kita tidak boleh serakah. Tapi maksud cerita Ustaz tadi, ceritanya adalah tentang terkadang ketika manusia, ketika kita ini dapat yang namanya cacian. Cacian itu apa? Makian, ejekan, hinaan. Ya kan? Dihina kita, dibully misalnya. Kalau kita mencontoh seperti monyet, ketika kita dibully, kita menjadi semakin kuat. Justru terkadang itu cacian, hinaan itu menjadikan kita semakin kuat mentalnya, tambah berani, tambah hebat dan lain sebagainya. Itu. Jadi angin kencang itu ibarat hinaan, ibarat ejekan, ibarat cacian, ibarat bulian. Jangan berkecil hati, jangan takut. Jadi cacian, hinaan itu akan menjadikan kita semakin kuat kalau kita ini melawannya dengan cara yang baik. Kemudian angin sepoi-sepoi itu ibarat apa atau enggak? Angin sepoi-sepoi itu ibarat ujian. Wah, Mas Raffi pinter, Mas Aska pinter, Mbak Kansa pinter dan sebagainya. Terkadang itu pujian itu malah menjadikan musibah untuk kita, karena kita terlena dengan pujian, kita asik dengan pujian. Akhirnya apa? Kita menjadi santai. Nanti ujian PAI gak usah belajar, kan biasanya dapat nilai bagus, dapat nilai 100, gak usah belajar. Tiba-tiba pas ujian malah nilainya jadi 60. Maksud kita paham nggak? Maksud nggak? Nah, kayak gitu ya. Terkadang itu pujian, jangan puas dengan pujian. Kamu harus terus bekerja keras, berlatih keras, belajar keras, supaya menjadi lebih hebat, supaya menjadi lebih hebat, bisa menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Paham ya? Cerita Ustaz tadi, motivasi Ustaz tadi, intinya jangan takut dengan tantangan, kemudian jangan terlena dengan pujian. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya setelah motivasi tadi ya, cerita tentang seekor monyet. Kemudian ini Ustaz akan menyampaikan pelajaran kita pada siang hari ini. Kita belajar masih dengan bab yang sama, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Bab berapa? Bab 7. Tetapi dengan tema yang berbeda. Tema ini adalah tema selanjutnya adalah, nah ini baca. Nah, ini yang akan kita pelajari. Hikmah beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama tentang kejadian di hari akhir. Ya kan? Coba sekarang Ustaz mau tanya dulu, masih ingat apa enggak pelajaran yang lalu tentang kejadian hari akhir?
kejadian hari akhir. Ada kejadian apa saja di hari akhir? Coba ada yang bisa menjawab? Ya, di buku coba. Tentang bencana alam. Selain itu, ada kejadian apa saja? Nah, Yaumul Ba'as. Oh ya, itu salah satu kejadian di hari akhir. Bagus Mbak Olivia. Mbak Olivia menjawab Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu apa? Yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan yang tahu apa? Hari kebangkitan. Yaumul Ba'as itu hari kebangkitan. Betul, Mas Albi. Kemudian setelah Yaumul Ba'as ada Yaumul apa lagi? Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu hari apa? Hari berkumpul. Hari berkumpulnya. Bagus. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar. Yang ketiga Yaumul ada Hisab. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu apa? Hari perhitungan. Hari perhitungan. Bagus. Ada apa lagi? Yaumul Mizan. Yaumul Mizan apa? Hari penimbangan. Hari penimbangan. Dan yang terakhir Yaumul Jaya. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi itu adalah apa namanya, kejadian di hari akhir. Ada Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Jadi setelah semua mati dibangkitkan. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, setelah dibangkitkan dikumpulkan menjadi satu untuk menerima gilirannya apa? Dimintai pertanggungjawaban selama hidup. Setelah Yaumul Mahsyar ada Yaumul Hisab. Dihisab, dihitung semua amalnya, mana yang amalnya amal baiknya banyak, mana yang amal buruknya banyak, ditimbang. Ada di Yaumul Mizan, hari penimbangan, mana yang lebih berat. Baru setelah ketahuan ini yang lebih berat mana, siap-siap menerima balasannya, yaitu Yaumul Jaza. Paham ya? Masih ingat ya? Oke, bagus. Selanjutnya di materi kali ini ya, kita akan belajar hikmah beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan ya, setelah mempelajari tema ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. Apa itu kalimat tarjih? Nanti kita pelajari bersama. Yang kedua, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Setelah tadi menjelaskan makna kalimat tarjih, kemudian kita juga nanti akan mencari hikmah dari beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalian dianggap mampu apabila satu, peserta didik atau kalian ya dapat menjelaskan kalimat tarjih dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, pemahaman bermakna, yaitu yang pertama, peserta didik tidak hanya memahami konsep beriman kepada hari akhir. Jadi kalian tidak hanya memahami apa itu iman kepada hari akhir, akan tetapi ya secara teori ya, akan tetapi juga diharapkan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertakwa dan lebih bermanfaat bagi sesama. Kita tidak hanya memahami iman kepada hari akhir, tetapi kita dapat mempraktekkan apa-apa iman itu dalam kehidupan sehari. Misalnya apa? Misalnya karena kita yakin kepada hari akhir itu akan datang, kita selalu berbuat baik. Misalnya kita saling membantu, kita rajin beribadah karena kita tahu bahwa dunia ini pasti berakhir, ya. Lanjut. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ya, ya. Ada pertanyaan pertama yang akan kita cari nanti. Pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaan ya. Apa yang menjadi motivasi kalian dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh? Apa yang menjadi motivasi kalian ketika kalian melakukan ibadah soleh? Apa? Agar terselamatkan. Boleh. Apalagi? Ada lagi? Belum ada? Belum ada, nanti kita cari tahu ya. Kita jawab nanti. Yang kedua, apa yang membuat kalian takut dalam berbuat dosa? Ada bisa menjawab? Yang membuat kalian takut dalam berbuat dosa apa? Apa Mas Abi? Karena
akan mendapat balasan oleh Allah. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Bisa masuk neraka? Ya boleh, tidak apa-apa. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam diri kalian ketika beriman kepada hari akhir? Apa? Belum tahu? Nanti kita cari tahu bersama. Oke, baik. Oke, baik. Nah, saya punya satu tayangan video. Silakan disaksikan dulu. Kemudian setelah menyaksikan video yang Ustadz tayangkan, Ustadz minta nanti siapkan pertanyaan atau apapun yang mau ditanyakan boleh. Sudah siap? Ya. Diperhatikan ya. Sudah selesai. Tadi tayangan video tentang apa kok? Tentang hari kiamat. Ustaz jelaskan dulu tentang film tadi yang Ustaz tayangkan. Video itu adalah gambaran yang ada di kepala manusia mengenai hari kiamat. Kemudian difilmkan. Itu baru gambaran. Kamu lihat tadi ngeri nggak? Itu baru gambaran manusia loh. Belum kita mengalami sesuatu yang akan terjadi nanti. Mungkin lebih mengerikan. Pada materi yang lalu, ya kan, Ustaz menjelaskan tentang dalam Quran, dalam surat Al-Qari'ah, ya kan? Ya dah, masih ingat toh? Masih ingat? Yaitu manusia itu seperti laron-laron. Tahu laron kan? Semua itu seperti laron-laron itu kalau terbang itu beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan, saling bertabrakan sampai ada yang terjatuh dan lain sebagainya. Ya enggak? Ya diperlihatkan seperti itu tadi dalam film yang saya tayangkan tadi. Jadi manusia itu pada memikirkan dirinya sendiri. Gimana perasaan kalian ketika melihat video yang saya tayangkan tadi? Mengerikan. Mengerikan. Apalagi? Sedih. Sampai lagi? Hah? Takut. Apalagi? Ada? Nah, itu salah satu film yang pernah dibuat, film tahun 2012 tentang hari kiamat. Oke. Satu lagi video yang saya tayangkan, silakan diperhatikan. Sudah, saya siapkan dulu ya. Nih, videonya hanya 3 menit atau 2 menit.
Silakan diperhatikan. Tahapan di akhirat yang akan. Nah, untuk mengetahui Silakan, perhatikan. perjalanan manusia di akhirat, mari kita pelajari materi ini. Nah, berikut adalah tahapan di akhirat yang akan dilakukan manusia untuk menerima balasan dari amal ibadah ketika dia hidup. Yang pertama adalah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang telah terakhir hidup. Kemudian ada yaumul masyar, hari berkumpulnya, yaitu hari di mana manusia berkumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Kemudian ada yaumul hisab, hari hikmah, beriman kepada hari akhir. Yang pertama, dapat meningkatkan ketaatan, memberikan ketentraman jiwa, memotivasi untuk berbuat baik, menegakkan keadilan, dan yang terakhir meningkatkan kesabaran dan rasa syukur yang hilang. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Nah, itu tadi tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja tadi hikmah beriman kepada hari akhir? Tidak tahu. Oke. Kalau belum tahu, yuk kita lanjut dulu materi. Tadi kita sudah melihat bersama video tentang beberapa video yang saya tayangkan ya, tadi tentang hari kiamat, kemudian tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Selanjutnya tentang ini, kalimat tarjih. Seorang mukmin yang melihat kematian dianjurkan mengucapkan kalimat tarjih yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita apa? Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang keras. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Lanjut. Nah, kalimat tarjih ini diucapkan sebaiknya ketika kita mendengar musibah atau ketika kita mendengar bencana seperti gempa bumi, kemudian banjir, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya, atau kita mengalami kejadian atau juga seperti kematian. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa. Nah, Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, kalimat tarjih merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Berserah diri dan bersyukur kepada Allah atas apa yang terjadi. Jadi, kalimat tarjih ini adalah bentuk kita berserah diri kepada Allah, bentuk keikhlasan kita kepada Allah atas apa yang sudah terjadi. Selanjutnya, nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak sekaligus dalam menjalani kehidupan. Jadi hikmah kita beriman kepada hari akhir itu menjadikan kita berhati-hati dalam bertindak ketika ingin melakukan sesuatu. Kira-kira yang kita lakukan ini baik atau buruk? Kira-kira nanti kalau buruk mendapatkan apa? Kalau baik mendapatkan apa? Jadi kita tidak busa-busu. Tahu busa-busu enggak? Kita melakukan sesuatu apa? Apa bahasa Indonesianya busa-busu? Tergesa-gesa atau
Yang penting lakukan aja tanpa melihat mana baik, mana buruk. Nanti kalian akan bersama-sama mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ustaz siapkan untuk kalian per kelompok, dan kelompoknya sudah Ustaz buat ya. Oke? Sudah sama seperti kelompok yang kemarin. Ya. Kemudian lembar kerja peserta didik ini ada apa saja sih Ustaz? Ada satu, ditulis nama kelompoknya kelompok berapa, kemudian nama anggotanya, kemudian kelasnya, dan kemudian di halaman kedua ada tujuan kegiatan kalian mengerjakan ini apa. Kemudian juga ada pemahaman bermakna. Selanjutnya ada apa ini? Nah, ada gambar. Kalian diminta untuk menulis gambar ini berkaitan dengan apa. Tentu yang diisi harus berkaitan dengan materi kita hari ini, beriman kepada hari akhir atau hikmah kepada hari akhir. Ya, silakan diisi. Kemudian selanjutnya ada nih 4 kolom kosong, silakan diisi dengan apa Ustaz? Perintahnya adalah tuliskan 4 perbuatan yang telah kalian lakukan sebagai bentuk wujud beriman kepada hari akhir. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Silakan isi 1. Selanjutnya di sini ada tulis dengan tulisan terbaik kalian kalimat tarjih beserta artinya. Tulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun beserta artinya. Kemudian kalimat tarjih ini diucapkan dalam situasi apa? Di kolom kedua ini. Ya. Selanjutnya, nah ini agak seru, agak asik ini. Kalian diminta untuk mengantarkan ini, anak ini menuju ke tulisan Nabi Muhammad, Allah, dan apa ini? Hari kiamat. Silakan nanti ditunjukkan jalannya. Oke, biar mereka tidak tersesat. Paham? Dengan tugas yang akan saya berikan, ada yang bertanya? Nah, jadi setelah ini nanti per kelompok silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas dari Ustaz. Terima kasih. Ya, silakan. Nah, bisa enggak? Ya, ini nanti diarahkan ya. Ini kan yang mencari toh, ini jalan ke sini. Silakan ini dipahami dulu soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Mudah ya? Terus, ya. Gimana? Bisa? Bisa tidak? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Loh, kok ada diam? Sudah bisa dipahami ya? Silakan dikerjakan. Bagi tugas semuanya bekerja sama. Udah enggak ini soalnya? Ini soalnya tentang beriman kepada hari akhir. Istilah gambar dua ini dengan nama kegiatan yang sesuai dengan pengamalan tersebut. Iman misalnya apa pengamalan ini? Contohnya apa ini? Dalam tanaman ini bentuk apa? Menyayangi. Lihat apa? Menyayangi. Belum. Kita. Ini kalau ini bentuknya apa? Ya, apa? Banyak nama. Yang mau ditanyakan ini nggak dikerjakan ya, ini kan hanya maksud dari kita memberikan LKPD. No, enggak, ini coba dipahami dulu. Beriman kepada hari akhir, istilah gambar ini dengan nama kegiatan yang sesuai dengan pengamalan. Ini kegiatan apa ya? Jadi bentuk apa? Ini apa? Apa berarti? Bagi bilang beriman pada dia. Itu ya, bisa ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua mengerjakan tugasnya. Gimana? Seru enggak? Asik enggak? Asik, alhamdulillah. Oke. Karena sudah selesai semua, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Oke, kelompok yang pertama, silakan kelompok 1 mau diwakili siapa? Mbak Asna, mau sendiri atau ada temennya? Ada temennya? Ya, sama siapa? Sama. Oke, silakan maju ke depan.
Mbak Asna akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Saya kelompok 1. Saya akan mempresentasikan saya ada 4, Kansa, Olivia, Fitria, Hasna. Tuliskan 4 perbuatan yang telah kalian lakukan sebagai bentuk wujud terima kasih. Ya. Terus? Ya. Ya, bagus. Selanjutnya. Perhatikan semuanya. Lanjutkan saja. Nah, yuk. Terus? Ya, selanjutnya. Ya. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Sekarang ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Apa? Mas, berdiri sini, agak ke sini. Biar kelihatan. Apa? Yuk, silakan. Ya, tanya. Angkat tangan. Ya. Mas Abi mau tanya, silakan. Yuk. Apa itu? Oh itu. Mas Abi tadi bertanya apa hikmah beriman kepada hari akhir? Apa Mbak? Misalnya hikmah beriman kepada hari akhir itu apa? Contohnya? Boleh tapi kurang tepat jawabannya. Ada yang membantu? Kelompoknya? Silakan. Oh Mbak Olive. Mbak Olive mau menjawab. Silakan dijawab Mbak Olive. Yang keras ya suaranya. Oh ya, yang pertama memotivasi apa Mbak? Manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian apa lagi Mbak? Oke, berhati-hati dalam bertindak. Terus apa lagi Mbak? Memperbanyak amal ibadah. Terus apa lagi? Oke, berusaha menjadi lebih baik, itu hikmah. Sudah ini Mas? Cukup jawabannya? Cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk duduk. Oke, Ustadz punya sedikit catatan. Tadi ada beberapa dari 2 kelompok yang sudah maju ya. Catatannya itu mengenai ini. Tadi tugas yang gambar tadi. Sebentar saya carikan. Nah ini. Tadi ada beberapa yang nampaknya kurang tepat menjawabnya. Misalnya yang pertama, yang kedua ini. Ini gambar apa sih? Gambar apa? Orang yang sedang berdoa atau orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Coba berkaitan dengan beriman kepada hari akhir enggak? Kalau jawabannya beriman kepada Allah. Ada kaitannya enggak? Materi kita ini sekarang sedang apa? Mempelajari tentang apa? Beriman kepada hari akhir atau hikmah kepada hari akhir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah misalnya, contoh saya contohkan, memperbanyak amal ibadah.
ya kan? Seperti sholat sebagai bekal di akhirat misalnya seperti itu ya. Oke, bisa diperbaiki ya. Bagus, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok atau untuk kita semua. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita merefleksikan kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Bersama-sama ya, dilihat. Tadi tentang apa? Kita belajar hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Misalnya yang pertama kalimat tarjih. Bunyinya seperti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali. kita kembali. Kapan kalimat tarjih diucapkan? Saat ada musibah atau nah itu ya. Kemudian selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir apa aja tuh? Banyak. Jadi hikmah beriman kepada hari akhir itu adalah manfaat yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada hari akhir. Pelajaran yang kita dapatkan itu apa? Seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kesimpulan kita belajar pada hari ini apa saja ya? Yo, kita tulis bersama-sama kesimpulan. Kita belajar hari ini. Simpulan belajar apa hari ini? Beriman kepada hari akhir. Apa? Hikmah. Simpulan kita apa? Hikmah. Apa? Beriman? Iya, kita belajar hikmah beriman kepada. Belajar apa? Kalimat apa tadi? Kalimat kita belajar kalimat tarjih. Bunyinya innalillahi. Saya tanya lagi, kalimat tarjih diucapkan saat apa? Saat ada musibah. Ya. Oke, selanjutnya kita tadi belajar apa? Hikmah? Hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Oke, memotivasi. Jadi sumber motivasi ya. Motivasi untuk berbuat baik ya, Mbak Zahra. Apalagi Mbak Zahra atau yang lain? Oke, berhati-hati dalam bertim. Terus apa lagi? Apa lagi Mbak? Apa yang lain? Yang lain apa? Memperbanyak amal ibadah ya, betul. Amal ibadah. Oke, cukup. Sudah ya? Berarti memahami ya kita belajar apa hari ini ya? Sekarang silakan ada yang mau bertanya. Ayo, boleh bertanya. Yang masih belum memahami apa? Silakan, ayo. Tidak ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya. Nah, Ustadz berikan tugas, silakan dikerjakan dengan cepat sekarang. Ya, tugas ini yaitu, nah ini penilaian formatif, silakan dikerjakan dengan cepat. Ini hanya ada 5 soal, berarti hanya 5 menit saja. Oke? Cukup nggak 5 menit? Atau 10 menit? 5 menit ya. Sudah selesai semuanya? Waktunya sudah habis? Sudah selesai? Oke, sudah dikumpulkan jadi satu.
Terima kasih. Oke. Ini sudah Ustaz koreksi, ada beberapa anak yang nilainya masih belum sesuai dengan KKM. Jadi saya harapkan yang belum ini nanti akan saya berikan tugas di rumah untuk dikerjakan dan besok pagi dikumpulkan. Ada 4 anak yang belum, Mas Alif. Ya, ini ada tugas dikerjakan di rumah ya. Kemudian ada Mas Rafa dikerjakan di rumah, Mas Aska dan Mbak Kansa ya. Silakan nanti tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok pagi. Bagi yang sudah selesai, saya harapkan ketika nanti di rumah silakan dihafalkan kalimat tarjihnya beserta artinya. Besok pada pertemuan yang akan datang Ustadz tanyakan, Ustadz cek hafalan dan artinya sudah hafal atau belum. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, baik, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran pada kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama. Silakan Mas Aska ditutup, dipimpin berdoanya. Ya, silakan doa keras. Yang keras, ulangi. Silakan. Doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.